Anggota Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menangkap 6 anggota gangster bersenjata celurit yang menyerang serta merampas motor warga di Jalan Bulak Kali, Tinjang Baru, Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu 13 Desember 2025. Para tersangka menjual motor hasil rampasan tersebut seharga Rp700.000 kepada seorang temannya yang menjadi penadah berinisial AD. Berdasarkan pengakuan para tersangka, mereka berdalih menjalankan aksinya tersebut sebatas untuk keperluan konten medsos. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Jatim, Luhur Pambudi. Silakan rekan Luhur dengan laporan selengkapnya. Oke, baik Iraka. Jadi anggota Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya berhasil menangkap 6 orang anggota gangster bersenjata celurit yang sempat viral di medsos karena menyerang serta merampas motor warga di kawasan Jalan Bulak Kali, Tinjang Baru, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya pada Sabtu malam pekan lalu. Informasinya 6 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka itu merupakan warga Surabaya yang berstatus sebagai anak berkonflik dengan hukum. Sehingga untuk mekanisme penyelidikan, penyidikan, dan penahanan dilakukan dengan melibatkan pihak lembaga yang concern pada penanganan anak berkonflik dengan hukum atau biasa disebut dengan ABH. Para tersangka itu diantaranya adalah 3 orang tersangka yang masih berusia 16 tahun, kemudian 2 orang tersangka yang masih berusia 17 tahun, dan 1 orang tersangka yang masih berusia 15 tahun. Ternyata mereka mengaku sebagai anggota sebuah kelompok gangster remaja yang memiliki julukan sebagai geng Gaman Boys Surabayans. Kemarin Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak AKBP Wahyudan mengatakan bahwasanya pihaknya langsung melakukan penyelidikan, penyidikan setelah memperoleh video CCTV yang viral di medsos beberapa hari yang lalu. Kemudian video tersebut menjadi bahan untuk melakukan penyidikan. Dia mengerahkan personil gabungan dari Polres dan Polsek Kenjeran untuk melakukan serangkaian penyelidikan, olah TKP, memeriksa para saksi, hingga akhirnya berhasil mengidentifikasi kendaraan atau sosok-sosok dari para tersangka yang melakukan aksi penyerangan, kemudian perampasan motor. Hingga akhirnya pihak kepolisian hanya berbekal alat bukti yang ada, kemudian membutuhkan waktu sekitar hampir kurang dari 2 hari hingga 3 hari. Anggota Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak berhasil menangkap satu persatu dari para tersangka di tempat persembunyiannya masing-masing atau di rumahnya masing-masing. Dan ternyata memang ada beberapa pelaku yang memang sengaja membawa motor dari warga yang ada di lokasi jalan tersebut, kemudian membawa kabur dan menjualnya ke seorang penadah berinisial AD yang ada di Pulau Madura seharga Rp700.000. Dan ternyata uang dari hasil menjual motor curian itu sengaja digunakan oleh para pelaku ini untuk untuk berfoya-foya, termasuk juga membeli dan mengonsumsi narkotika jenis sabu. Dan kemarin berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, ternyata memang gerombolan ini berdalih semula hanya membuat konten untuk aksi gangster, namun ternyata berujung pada konvoi berkendara motor dan membawa senjata tajam jenis celurit panjang yang akhirnya membuat mereka akan berkeliling di kawasan Surabaya Utara dan melintasi di kawasan jalan permukiman warga yang ada di Kecamatan Bulak, Kota Surabaya. Dan semula sebenarnya kalau dilihat dari rekaman video CCTV, para gangster tersebut atau para pelaku itu atau para tersangka ini sempat berjalan melintasi gang permukiman warga tersebut dan menghiraukan dari keberadaan yang saat itu memang sedang nongkrong di depan gang, namun ternyata berdalih karena merasa kalau kerumunan warga tersebut dianggapnya sebagai lawan yang sepadan, maka para tersangka itu memutuskan untuk putar balik dan kembali menghampiri warga yang berkerumun di depan gang tersebut dan melakukan penyerangan. Ketika warga itu berlari karena ketakutan dengan aksi penyerangan yang dilakukan oleh para tersangka karena menggunakan senjata, ternyata ada satu unit motor yang memang kunci kontaknya tertinggal di dekat lokasi, hingga akhirnya berhasil diambil atau dikuasai oleh para tersangka dan dibawa kabur lalu dijual. Dan kemarin juga sempat pihak Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya melakukan interogasi terhadap para tersangka. Memang para tersangka ini
semula cuma berdalih untuk melakukan atau membuat konten gangster, namun memang diakui juga berujung pada aksi penyerangan karena mereka melakukan konvoi berkendaraan 4 hingga 5 orang yang sengaja membawa senjata tajam jenis celurit panjang atau biasa disebut cocor bebek, dan ada juga yang sengaja membawa senjata tongkat, yakni seperti menyerupai busur panah ya. Kemudian Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak AKBP Wayuda juga sempat melakukan interogasi terhadap para tersangka secara langsung untuk menanyakan kemana kendaraan tersebut dijual dan untuk apa kegunaan uang hasil menjual motor hasil curian atau perampasan itu. Ternyata memang para tersangka diinterogasi mengakui sendiri uang tersebut digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu, dan para tersangka itu 5 orang diantaranya memang memiliki kebiasaan mengkonsumsi barang haram tersebut. Kemudian kasus ini masih terus akan dilakukan pengembangan. Ternyata memang pihak kepolisian sudah menetapkan status DPO terhadap AD. Sosok AD ini adalah penadah kendaraan hasil rampasan yang berhasil diperoleh dari komplotan para tersangka ini atau dari gangster yang berhasil ditangkap oleh anggota Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Demikian reportase kami, Iraka kembali ke studio. Setelah kami melihat di beberapa media sosial terkait adanya gangster yang melakukan perampasan kendaraan di Jalan Kiai Tambak Deres, kejadiannya hari Sabtu tanggal 13 Desember jam 4 pagi. Kemudian kami perintahkan anggota unit Jatanras Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak untuk segera melakukan lidik, dan dalam jangka waktu 1 kali 24 jam alhamdulillah kita berhasil mengamankan 6 orang dan semuanya di bawah umur. Kemudian setelah hasil lidik ternyata ke-6-6-nya positif urinnya positif mengandung sabu atau mengandung narkoba. Udah. Perampasan ini sekalian. Cuk, perampasan. Jadi langsung hasil perampasan digunakan langsung aja nih, nanti kami ngomong. Hasil perampasan sepeda motornya itu menurut pengakuan dari ke-6 pelaku digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.